Dilelang, helm hingga topi pembalap MotoGP yang dikasih ke penonton di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kementerian Keuangan segera melelang barang-barang yang diberikan para pembalap MotoGP ke penonton di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 18 hingga 20 Maret 2022. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat, Sudarmanto di Mataram, Selasa 29 Maret 2022 menyebutkan ada 11 barang pemberian para pembalap kepada penonton yang sudah tersimpan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram. Barang-barang tersebut siap dilelang bersama dengan lelang produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami sedang merencanakan dengan matang karena itu barang langka. Ada baju pembalap MotoGP yang ditandatangani, ada topi, sarung tangan, dan helm, katanya. Ia mengatakan barang berharga milik pembalap MotoGP tersebut dihimpun oleh para petugas dari para penonton yang beruntung pada saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Proses penghimpunan dibantu Mandalika Grand Prix Association. Proses lelang akan dilakukan secara nasional hingga semua orang bisa melakukan penawaran. Masyarakat yang ingin mendapatkan barang pemberian pembalap tersebut bisa mendaftarkan diri di KPKNL Mataram. Sebelum melelang, kata Sudarmanto, pihak KPKNL Mataram dibantu oleh tim ahli penaksir dari berbagai asosiasi, seperti Ikatan Motor Indonesia yang paham nilai barang-barang otomotif yang dipakai oleh para pembalap ternama. Nanti ada harga terendah yang ditetapkan karena barang-barang itu harganya tak terhingga walaupun harga spidolnya 5.000, tapi yang mencoret pembalap terkenal, ujarnya. Sejumlah pembalap MotoGP yang beraksi di Pertamina Mandalika International Street Circuit memberikan peralatan balap kepada penonton usai balapan. Di antaranya adalah pembalap dari tim Aprilia Racing, Alex Espargaro, yang memberikan helm kepada penonton di tribun. Selain itu, pembalap dari tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, juga melemparkan sarung tangannya kepada para penonton di tribun usai balapan pada Minggu 20 Maret. Media sosial Kemenko ramai dibanjiri komentar berisi kritik, mulai dari rasa kecewa, malu, dan beragam lainnya disampaikan oleh warganet. Bagi warganet, barang yang dilemparkan pembalap di tribun penonton, salah satunya helm dari pembalap Aprilia, Alex Espargaro, harusnya menjadi milik pribadi yang mendapatkannya. Sang penakluk sirkuit termas dari Honda, Marc Marquez, absen di MotoGP Argentina. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Seri selanjutnya pada gelaran MotoGP 2022 akan berlangsung di Argentina. Seluruh rider MotoGP akan turun ke lintasan sirkuit termas dari Honda Argentina pada 4 April 2022 mendatang. Para pembalap MotoGP akan kembali ke Argentina setelah terakhir balapan di sana tahun 2019. Saat itu, Marc Marquez berhasil menjuarai GP Argentina pada tahun 2019. The Baby Alien kala itu berhasil menaiki podium tertinggi di Argentina bersama duo Italia, yakni ada sang legenda Valentino Rossi yang berada di posisi kedua, sementara di posisi ketiga ada Andrea Dovizioso sebagai rider Ducati. Kini, jelang MotoGP Argentina, Marc Marquez dipastikan absen karena harus mengobati gangguan pada penglihatan atau diplopia. Sehingga balapan MotoGP Argentina musim 2022 nanti tidak ada sang juara dunia 8 kali itu. Padahal Marc Marquez banyak mengukir sejarah tersendiri di GP Argentina selama karirnya di MotoGP. Mulai dari rider pertama yang menaklukkan lintasan hingga yang terakhir memenangkan balapan di GP Argentina. Perihal penakluk pertama, Marquez berhasil menjuarai MotoGP Argentina untuk yang pertama kali di lintasan baru. Saat itu pada tahun 2016, rider Repsol Honda itu berhasil menaiki podium tertinggi di MotoGP Argentina. Sedangkan di tepat di belakang Marquez ada Rossi yang mengekor dan berujung meraih posisi kedua. Sementara itu di posisi ketiga ada rider Dani Pedrosa.
Capaian cantik itu semuanya dicapai Marquez pada gelaran MotoGP Argentina. MotoGP terakhir menggelar balapan di Argentina pada tahun 2019. Tahun 2020 hingga 2021, MotoGP Argentina tidak termasuk deretan gelaran MotoGP karena pandemi. Kini setelah pandemi mulai dapat teratasi, MotoGP Argentina kembali digelar. Sayangnya pada MotoGP Argentina musim 2022 nanti, Marc Marquez tak dapat mengukir kembali kisah manis seperti tahun 2019 lantaran cedera, sehingga ia terpaksa harus beristirahat dan tidak turun ke lintasan. Kondisi sirkuit termas dari Hondo yang akan menggelar MotoGP Argentina 2022 1 hingga 3 April mendatang diprediksi akan lebih buruk dari sirkuit Mandalika. Sebagian kecil pembalap masih memberi kritikan terkait aspal sirkuit Mandalika usai balapan pekan lalu. Meski begitu, sebagian besar pembalap tetap memberi pujian untuk MGPA dan ITDC yang sukses dalam pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Dikutip dari GP1, para pembalap MotoGP diprediksi akan menghadapi situasi yang lebih sulit di MotoGP Argentina 2022 di akhir pekan ini. Pasalnya, sirkuit termas dari Hondo sudah lama tidak digunakan. Sirkuit Mandalika harus bayar lisensi 537 miliar per musim untuk gelar F1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sementara ini, sirkuit Mandalika belum bisa mengadakan balapan F1. Hal ini dikonfirmasi pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia Muhammad Safril Sarwono. Sarwono mengungkapkan hal tersebut saat dirinya melakukan pengecekan di sirkuit Mandalika pada 25 Maret 2022 lalu. Dalam penjelasannya, ia mengatakan sirkuit Mandalika belum memenuhi standar penyelenggaraan balapan F1. Pertama, panjang sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika secara keseluruhan 4,31 km. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi lamanya satu putaran race. Jika secara kasar, standar sirkuit Mandalika untuk gelaran mobil Formula One sangat jauh. Jika balapan motor saja 1 menit 30 detik, untuk balapan mobil F1 berapa menit? Kata Sarwono. Kedua, keselamatan. Sirkuit Mandalika hanya baru bisa menangani keselamatan pembalap motor saja. Hal tersebut diukur melalui pintu evakuasi yang sangat kecil. Pintu evakuasi sirkuit Mandalika masih kecil. Bila ingin menggelar Formula One, jelas pintu evakuasinya harus lebar dan muat mobil Formula One. Sambungnya, terutama kendaraan penyelamat untuk mobil Formula One yang crash dan tidak dapat didorong atau dijalankan. Sirkuit Mandalika harus memiliki kren atau alat pengangkat mobil seperti termuat dalam standar Federation International de Automobile atau FIA. Adapun biaya lisensi F1 tidaklah murah dan jauh lebih mahal dari lisensi MotoGP. Dikutip dari Reuters, untuk biaya rata-rata lisensi Formula One sebesar 30,6 juta dolar AS atau setara dengan 438 miliar rupiah untuk Eropa dan 40 juta dolar AS atau 537 miliar untuk luar Eropa per musim. Bila Indonesia khususnya di sirkuit Mandalika ingin mengadakan F1, maka harus merogoh kocek sebesar 40 juta dolar AS. Berbeda jauh dengan lisensi MotoGP yang hadir di sirkuit Mandalika yang hanya membutuhkan 9 juta euro atau 9,7 juta dolar AS atau setara dengan 139 miliar per musim. Dengan harga yang fantastis tersebut, Indonesia setidaknya harus bisa mengembalikan dengan keuntungan baik dari bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan visa pendapatan negara. Dengan demikian, Indonesia khususnya sirkuit Mandalika tetap mengadakan balapan roda 4 dari kunjungan FIA.